Mungkin di sepanjang tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami datang sore hari ini memohon belas kasihan-Mu. Ada keterbatasan kami yang mungkin pada saat itu tidak menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami meminta kepada-Mu supaya hadirat-Mu tidak hilang dalam hidup kami. We need You, Lord, more than everything. We need You all the time in our life. Hari ini berfirman Engkau Tuhan, tegur, hibur, nasihati, bahkan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Apakah Anda merasa bahwa Desember itu sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Maksud saya the vibes, ya, atau suasana rasa itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita menyadari bahwa ada seorang pribadi yang begitu hebat, begitu sempurna, begitu tidak ada tandingannya, mau merubah atau mengambil rupa, bentuk, form sebagai seorang manusia dan bahkan menanggung, memikul seluruh dosa umat manusia. Dan itu including you and me. Saya kalau masuk bulan Desember ada sesuatu, something different, sesuatu yang berbeda. Di hati saya meluap-luap dengan syukur. Selalu saya bisa berkata bahkan sebelum Desember, November terakhir. Bahkan kalau Anda mengunjungi rumah saya, ada pohon Natal yang 2 tahun tidak dirobohkan. Tiap kali mau dirobohkan saya bilang, sebentar lagi aja mah. Nanti bulan Januari. Januari lewat ulang tahun saya, terus saya bilang, udah ya robohin, tunggu aja nanti bulan Februari. Karena adik kandung saya juga ulang tahun bulan Februari. Begitu dia merobohkan, saya bilang, kan ada Maret. Maret, hampir seluruh keluarga saya berulang tahun di situ. Dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret, selalu ada yang ulang tahun. Dan jumlahnya ada 15-16 orang. Saya bilang, gak usah dirobohkan, nanti bulan April. Bulan April mau dirobohkan, saya bilang, kan ada Paskah mah. Istri saya bilang, jadi dirobohkannya kapan, gak usah lah. Saya senang yang kelap-kelip, Ustaz. Saya senang yang terang-terang seperti ini, dan ini terlalu terang. Membuat saya kepanasan gitu. Tapi I'm telling you the truth. Saya kalau tidur nggak bisa kalau nggak pakai lampu. Saya suka yang terang. Sementara istri saya suka yang, saya bilang dia tidak hidup dalam kegelapan, bukan. Tapi dia suka yang gelap. Dia bilang, padu cahaya. Saya bilang, saya tuh suka lihat cahaya gitu. Karena saya tahu sang terang itu adalah Kristus gitu. Enggak tahu gitu. I love him so much. Di hati saya, bukan saya bicara yang aneh-aneh. Saya sangat senang. I love him so much. Tahukah saudara, bahkan saya bikin Natal tahun ini 3 kali. It doesn't mean bahwa
saya itu orang bilang berfoya, enggak. Cuma kalau dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan, bayangkan itu. Begitu baik, begitu setia, begitu luar biasa. Rasanya terus mau membalas itu kasih Tuhan. Walaupun saya tahu saya nggak mampu, tapi dengan hal-hal yang baik, terbaik bagi saya. Kami sudah buat itu Natal tanggal 12, bulan 12 dari 1 tahun yang lalu. Ketika kami buat itu di satu tempat, begitu selesai malamnya saya bilang, "Mah, yuk untuk Natal tahun depan kita pikirkan," gitu. Istri saya suka bilang, "Kan belum berakhir tahun 2024, ya nggak apa-apa kita pikirkan 25." Dan tidak akan pernah terjadi ada panitia, nggak ada, saudara. Panitianya adalah saya yang punya ide, istri saya sebagai pengelola dan penanggung jawab, dan yang melakukan hanya anak saya itu yang perempuan sebagai event organizer, karena dia juga punya event organizer. Udah bertiga, bahkan dulu cuma berdua, nggak ada rapat sama sekali, nggak ada. Cuman ngomong-ngomong di tempat tidur tiap hari, jadi istri saya, jadi udah berapa gitu aja. Dan kami tempatkan ada satu tempat yang layak, karena saya tahu dulu dia lahir dengan tidak layak. Di palungan ya, ada kain lampin, di tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Dan boleh kalau hari ini saya bilang saya mau beri yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik. Terjadilah tanggal 12 kita kumpulkan dana, nggak pernah saya edarkan proposal, terus sumbangan-sumbangan kanan kiri, nggak pernah. Jadi saya bilang, pokoknya dari saya punya harta saya biar saya berikan buat Tuhan. 12 belum terjadi, tiba-tiba saya katakan kepada istri saya, "Mah, kamu kan sudah punya persekutuan doa kaum wanita." Karena itu terjadi kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu. Ada nubuatan ketika kami sedang berdoa malam. Roh Tuhan ada padaku dan dia mengatakan kepada istri saya, "Sri Hastuti, aku akan menganugerahkan engkau satu persekutuan doa kaum wanita, perempuan, kaum ibu, kaum istri." Setelah selesai, dia bilang, "Hebat ya Tuhan," ya hebat. Dan dia pikir, kapan itu terjadi ya? Di mana ya? Udah nggak usah tahu. Pokoknya Tuhan berkata-kata, berkarya, pasti dia akan selesaikan. Dan tahun ini, ada 2 orang telepon istri saya di awal-awal, terus bilang, "Bu Sri," dia panggil istri saya Bugem, padahal saya bukan gembala. Dia bilang, "Bugem, kita ada di Mall of Indonesia, saya kan tinggal di atas. Bugem mau nggak turun ke bawah temui kami? Karena kalau di gereja susah ya Bugem, susah ya Pak Pendeta. Selalu kalau di gereja-gereja lain, kalau di sini kan saya diajak ngopi di sebelah, kalau nggak di bawah. Kalau di gereja lain ya dimasukkan ke ruang tunggu gitu loh ya. Jadi ruang pendeta. Jadi saya duduk, aduh ini 2 orang dari gereja yang berbeda. Boleh nggak Bu, kalau boleh berkenan, saya mau foto sama Ibu." Istri saya langsung bilang, "Ya boleh." Turun saudara, ketika turun mereka bersalaman dan aduh puji Tuhan Bu, bisa kenalan, bisa ngomong sama Ibu, bisa difoto, puji Tuhan. Terus selama dia berfoto, tiba-tiba salah satu bilang, "Bu boleh nggak nih 3 yang lain lagi mau menyusul, mau ke tempat ini." Terus istri saya bilang, "Oh boleh." Datanglah 3 orang lagi dari gereja yang berbeda, saudara. Begitu datang, "Bu Sri, aduh shalom, puji Tuhan." Berlima. Datang lagi, "Bu ada 2 lagi nyusul, boleh nggak Bu?" Boleh. Jadi bertujuh, dia nggak sadar bahwa nubuatan itu sedang terjadi. Begitu selesai ngobrol, terus pulang, kira-kira 1 minggu, 2 minggu mereka telepon lagi, "Bu Sri, ada kurang lebih 5 orang mau gabung, mau foto." Dan istri saya bilang, "Oh ya oke, boleh selama nggak mengganggu." Turunlah istri saya. Jadi jumlahnya ada 12 orang, saudara. Terus minggu depan, bulan depan tambah lagi 2, tambah lagi 1. Tiba-tiba istri saya teringat akan nubuatan itu. Dan dia berkata, daripada kita cuma ngobrol, minum kopi, teh, aqua,
terus kue, makanan. Kenapa kita nggak bikin kelompok doa sama-sama? Atau bikin ibadah, disetujui oleh mereka, Ustaz. Dan ketika pertama kali beribadah, yang hadir itu 70-an. Luar biasa, 70-an. Akhirnya tiap bulan diselenggarakan. Sampai akhirnya berjumlah 100 lebih. Bayangkan itu luar biasa. Dan baru istri saya teringat akan janji Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, janji Tuhan itu tidak akan pernah tidak ditepati. Dan Natal itu bicara tentang janji Tuhan yang ditepati. Oleh sebab itu berharaplah di dalam bulan dan juga hari, tanggal ya, Natal itu, dan biarlah saya percaya bahwa Natal itu terjadi lahir tiap-tiap hari. Tapi special event seperti ini saya yakin dan percaya ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Jadi bersandar daripada case itu saya bilang, Mah, kenapa nggak bikin Natal buat ibu-ibu? Istri saya bilang begini, aduh tanggal 12 aja belum selesai, dananya juga masih belum ada, masih kiri kanan, kamu lagi ngomong tentang tanggal 17. Enggak, saya cuma berpikir begini, Tuhan saja sudah berjanji dan sudah ditepati, rata-rata itu 90, 100, 100 lebih. Kenapa nggak bikin Natal buat kaum ibu? Istri saya bilang, aduh bebannya lagi, dana lagi. Saya lihat di ruangan ini semuanya juga begitu. Kalau udah urusan dengan dana, aduh. Akhirnya saya ambil inisiatif gini aja, Mah, ya. Tanggal 17 itu bebannya taruh ke saya. Saya akan bayar itu semua. Istri saya bilang, aduh 17 masih kejauhan, 12 aja nih Pak belum berlangsung. Dananya juga masih dibutuhkan. Ma, kalau 17, 12, dimanapun, kalau Tuhan sudah resmikan dan sudah izinkan, pasti terjadi. Ya akhirnya istri-istri di ruangan ini pasti sama. Dia cuma bilang, ya udah senang kamu. Udah mah bikin juga cara makan-makan. Kita bersuka cita, bersyukur, bergembira karena masih hidup. Tuhan izin kita masih bernatal ria. Jakarta masih aman. Setuju nggak, Saudara? Jakarta masih aman, Pulau Jawa masih aman, Indonesia masih diberkati Tuhan. Kenapa kita tidak bersyukur dalam keadaan yang masih justru baik-baik? Nanti kalau udah nggak baik, baru deh semua teriak-teriak, bersyukur, oh Tuhan, kenapa nggak dari sekarang? Terus kata istri saya, ya udah, kau the leader. Sudah. Begitu kita mau adakan Natal tanggal 17, besoknya ada seorang teman baik istri saya karena perkumpulan itu dan bilang, Bu, saya tanggal 17 nggak bisa hadir gitu. Tapi tanggal 12 bisa hadir. Tapi begini Bu, tanggal 17 biarlah seluruh makanan itu saya pikul. Belum terjadi loh, belum bulan Desember. Tiba-tiba dia, Bu, seluruh makanannya. Namanya 12 beres. 12 itu bos,
yang tadi saya makan, sediakan tanggal 1 Desember. Terus ini manajer bilang, oke siap Pak, siap. Saya akan tutup ini close for the public. Oke. Begitu saya turun ke bawah, bosnya ada di tangga terakhir. Siapa yang atur? Tuhan. Enggak di tangga, anak tangga bawah. Kenapa? Kalau di tangga bawah dia enggak dengar pembicaraan saya. Justru karena dia melangkah mau yang terakhir, ketemu dengan saya, tak langsung. Siapa yang buat itu? Tuhan Pak. Enggak ada kemungkinan yang lain. Tuhan Pak. Terus dia ngomong gini, Pak Yohan ngomong apa sih tadi? Terus dia bilang, enggak ngomong apa-apa. Saya sembunyikan. Enggak, tadi saya dengar apa? Mau pakai apa? Saya bilang begini Pak, terus terang saya mau bikin buat first Christmas. Saya mau bikin untuk awal-awal Desember, mau bersyukur untuk keluarga saya dan juga untuk sahabat-sahabat. Oh bisa dipakai, bisa. Dia balik lagi, dia bilang ini bisa dipakai meja-meja. Bapak mau pakai musik kan? Itu bisa buat keyboard, itu buat MC, semuanya saya sediakan. Oh iya oke Pak, thank you. Oke Pak ya, ketemu nanti tanggal 1. Terus dia bilang, ini semua gratis loh Pak. Dalam hati itu yang saya tunggu. Dengar baik saudara, kadang-kadang kita mau yang bagus, baik, untung, betul nggak? Tapi nggak mau memulai. Jadi akhirnya saya punya quote begini, dipilih itu Tuhan. Setuju nggak? Saya dan Anda dipilih karena Tuhan. Amin. Tapi memilih itu bagian kita. Tiap-tiap hari adalah pilihan. Pilih. Akhirnya begitu dia bilang, Pak ini gratis. Orang yang pertama yang saya lihat siapa? Tebak. Istri saya. Dia lagi di pojokan. Turun ke bawah, dia cubit-cubit saya terus. Saya bilang, apa sih Pak? Aduh hebat ya Tuhan. Dan tiga-tiganya terselenggara dengan baik. Nah oke. Saya tutup saudara. Coba Anda lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan. Apa sih makna sesungguhnya dari Natal itu? Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Yuk baca sama-sama. Ya. Jangan pikir terus habis, belum. Masih ada ayatnya saudara ya. Oke baca sama-sama. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Yuk baca sama-sama kalau Anda sudah mendapatkannya. Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Alkitab dimulai dengan kata telling the truth. Jadi sesungguhnya. Jadi Matius ingin menerangkan ini berita benar gitu. Nah kalau seorang rasul yang bersama-sama dengan Kristus di zaman Kristus. Saya mau katakan buat saudara, seorang orang yang dekat dengan Tuhan tahu, merekam itu semua, apalagi yang harus diragukan. Jadi dia ngomong dengan sesungguhnya, seperti saya dan Anda bersaksi nih, gue mau cerita sama lo nih, Yausu. Sumpah kejadian nyata. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang Alkitab tidak pakai kata itu, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi ketika Matius katakan sesungguhnya, dimulai dengan anak darah, terus pada bingung kan? Begitu dia bilang telling the truth, terus tiba-tiba ada seorang perawan. Ya, ini kan berita mengagetkan. Anak darah itu akan mengandung, kan kaget kita. Perawan mengandung, itu kan sesuatu yang impossible. Dan saya mau katakan buat saudara, memang Tuhan kita adalah Raja impossible itu, pemilik di impossible itu. Kalau dia bukan seseorang pribadi yang bisa menghancurkan hal-hal yang tidak mungkin, saya mau katakan buat Anda percuma kita mengenal Tuhan yang biasa-biasa aja. Buat apa juga dia pilih Maria yang pada saat itu statusnya seorang perawan untuk mengandung seorang anak laki-laki. Dari sananya aja, saya dan Anda juga udah harus percaya banget. Anda harus bilang, ini Tuhan yang keren. Halo? Ini Tuhan yang keren. Terus bandingkan dengan yang lain, bandingkan dengan Tuhan dan ilah-ilah yang lain. Enggak ada tanding ini. Apa yang membuat Anda ragu-ragu? Keturunan. Saya mau katakan buat Anda, patah. Anda mendapatkan berita baik tentang Natal. Ini Tuhan yang sempurna. Ini Tuhan yang ajaib.
Bukan Tuhan yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, He is not God. Dia bukan Tuhan. Harusnya yang melebihi akal pikiran kita tuh. Dan dia bisa mengerjakannya. That's God. Dan Alkitab juga katakan, dan melahirkan, buat apa juga mengandung gak lahir-lahir. Amin saudara. Melahirkan siapa? Seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia. Siapa mereka? Saya dan Anda. Menampakkan apa dia? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini perjalanan pertama Natal dimulai. When God be with us. Amin saudara. Kalau dia cuma lahir terus hilang lenyap, apa untungnya bagi kita? Tapi dia menempatkan satu kata yang indah, Immanuel, yang artinya God be with us. Jadi saya mau katakan buat saudara, jadi Natal sesungguhnya adalah melihat kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup kita. Karena dia sudah berkata, God be with us. Kemanapun, dimanapun, siapapun yang Anda temui, Alkitab sudah jamin, God be with us. Amin saudara. Dia adalah pribadi yang selalu menyertai kita. Nah, aspek apa yang ada di balik Tuhan menyertai kita? Coba kita lihat yang pertama di dalam Lukas 2 pasalnya Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama saudara. Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7 untuk memperkuat keyakinan saya dan Anda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita. Ya, baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Amin. Tidak dapat tempat, amin. Tidak dapat hal yang layak. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Di palungan, mungkin di tempat yang terbelakang, tidak mampu, tidak bisa, tidak sesuai. Bicara tentang lampin, palungan, hal-hal yang sederhana, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan. Dan saya terjemahkan ini sebagai keseharian yang sering kali kita temui. Gagal, nggak sanggup, nggak bisa, tidak memenuhi syarat. Sering kali kita alami itu. Saya juga sering kali mengalami itu. Tapi this is the truth. Ini bicara tentang kebenaran dari Natal itu. Makna sesungguhnya daripada Natal itu. Dan Yesus memulai itu. Kenapa saya dan Anda tidak bisa meneruskannya? Amin saudara. Sebagai orang-orang pesaksi-pesaksi dia. Kenapa kita tidak bisa meneruskannya? Karena Yesus sudah mati buat kita. Bahkan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan sampai hari ini dia tetap menyertai kita. Jadi halnya, ya beri tepuk tangan keren Pak. Bagus. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, Natal bicara tentang kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kan ceritanya di situ tuh. Aduh, kalah Pak. Ya proyeknya saya nggak dapet. Saya kalah saing Pak. Mereka punya S2, S3. Saya S coret Pak, dicoret. Udah S dicoret, berarti dilarang berhenti. Saudara. Mungkin kita juga bilang, iya siapa saya Pak. Keseharian. Saya mau katakan buat saudara, ibadah hari Minggu itu penting. Tapi apa yang kau dapatkan di dalam kebaktian, kau lakukan tiap-tiap hari. Setuju nggak? Buat apa kita kelihatannya keren, buat apa saya jadi hamba Tuhan, pakai jas, pakai sepatu. Terus apa, berdiri di atas panggung. Tapi saya bukan merupakan suami yang baik buat istri saya. Buat apa? Nggak ada guna. Dikenal orang, dihormati. Firmannya berbelat-belit. S3 plus gitu. Doktor. Tapi begitu sampai di rumah. Ya.
Baru masuk aja, jangankan istri saya, anjing aja udah ketakutan. Buat apa? Nah, dia pikir ini saingan. Jadi kalau saya dari jauh aja, mobil saya tuh berhenti, terus bunyi pintu dibuka dan ditutup, anjing saya tuh tiga-tiga. Anak-anak saya tuh turun dari kamarnya tuh, halo Pak, mau bawa apa Pak, ini apa, mau makan di mana kita. Itu daily. Bukan menjadi orang yang dimusuhi. Amin, saudara. Istri saya dengar kalau saya WA, Ma, 5 menit lagi aku pulang ya. Kalau saya nggak jadi contoh, role model, saya yakin dan percaya saya ngomong 5 menit, 2 jam dia tetap di atas. Dia akan bilang, si setan pulang. Setan, dia setan. Dia ngomong sama anak-anak saya, dia brengsek. Aduh, brengsek kok nggak. Kamu nggak tahu di rumah, di kamar, aku sering sama papa kamu, dia penjahat. Dia bajingan. Buat apa? Betul nggak? Halo? Keseharian yang penting. Hari-hari itu. Saya dan Anda harus jadi pemenang. Yesus sudah mempraktekkan dan Yesus sudah mengambil alih itu semua. Dan dia senang kalau saya dan Anda jadi pelaku firman. Ya. Dan saya mau katakan buat Anda, aduh sering kali Pak. Kadang-kadang ketemu orang di gereja loh, di gereja. Kadang di mall. Kadang habis kelar kebaktian, aduh. Baru keluar orang yang ketemu saya dari jauh terus, Pak gemukan ya sekarang. Kenapa sih dia nggak ngomong Pak lebih ganteng ya sekarang gitu. Ngomongnya kenapa dia tuju perut aja terus Pak. Diliatin perut saya terus. Kenapa nggak dilihat yang lain? Istri saya udah makmur. Suami saya tuh makmur. Saya suka bilang, udah mah. Padahal dalam hati saya mau, aduh kok saya juga bisa ngomong. Ya udah botak ya, udah ubanan, udah tua tuh ada apa namanya tuh ketuaan itu kelihatan. Enggak lah. Dalam hati saya untuk hari-hari aja dia begitu kepada orang lain. Bagaimana dengan istrinya gitu? Kalau kita masuk, kalau istri saya lagi berdandan, saya suka bilang, cakep kalau begini. Aduh, aku ingat pertama kali waktu kamu pakai seperti ini, badannya nggak berubah yang, makin tuh istri saya. Kadang kupingnya dipilir-pilir, terus saya ke belakangnya, wangi, saya dari dulu suka tuh wangi. Udah dong sanaan dikit, aku mau dandan. Enggak, aku cuma bilang kamu keren. Rambutnya dilepas, terus saya suka bilang, kalau dikebelakangin semua, aduh keren banget, langsung dia ke belakang. Tadi kan Anda lihat tuh dia di kebelakangnya, terus saya bilang, itu keren. Terus saya peluk, saya angkat dia, saya mau katakan, that's the best thing. Kapan kita bisa lakukan itu? Sehari-hari. Anak saya berapa kali juga lakukan kesalahan, tapi it's okay. It's okay. Ada Tuhan yang mengampuni kita. Kenapa sih susah mengampuni? Kenapa sih? Dan saya lihat kepada istri saya dan juga anak-anak saya, kita bisa bikin Natal ya. 3 kali dengan luar biasa. Itu kan kesempatan indah. Saya mau katakan buat Anda, jangan melulu ini terus ngomongin tentang penghasilan, masuk rumah merengut, keluar rumah merengut. Kapan kita bisa lihat damai itu, saudara? Ya, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, udahlah belajar untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kalau saya khotbah begini juga bebannya berat, Pak, Bu, berat. Kenapa demikian? Semakin tuntutan itu semakin ada. Kemarin saya jumpa juga dengan seseorang yang ada di sini, ya, pengurus di sini. Tadi saya lihat ada di situ tanpa menyebutkan nama. Dia berdagang di sebelahnya ada orang yang menyakiti dia banget. Saya hanya bilang gini, ampuni aja, udah.
Dia iri Pak Mas, iya saya pikir dia baik, tapi karena pertama kali dia senyum sama saya, tapi ternyata dia ingin melakukan sesuatu mengkudeta gitu. Tapi saya bilang banyak doa aja, biarin aja. Langgananmu diambil nggak apa-apa, ada banyak langganan lain kok. Karena dia punya restoran bersebelahan. Begini bos, you tuh anak Tuhan, kau melayani Tuhan, ada Tuhan yang hidup akan bela kau. Udah berlaku biasa. Saudara tahu akhir tahun ini dia tutup, saudara. Dia tutup, dan yang hebatnya teman saya itu lapornya ke saya lagi. Pak, tahu nggak Pak, mujizat terjadi. Mujizat apa? Itu yang di sebelah saya tutup per 1 Januari. Saya mau katakan buat Anda ya, dalam kehidupan sehari-hari orang lihat Yesus dalam hidup kita. Jangan cuma hari Minggu sih orang juga, saya yakin dan percaya, ibadah itu penting, sangat penting. Tapi apa yang kau dapatkan di hari Minggu, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tutur kata. Kemarin pembantu saya bilang, Bapak, dia kan orang NTT, Bapak. Terus saya bilang, iya ada apa? Saya mau pulang. Oh iya, kapan pulang? Tanggal 22, berarti besok kan? Oh iya, berapa lama? Mungkin sebulan. Tadi saya mau gigit itu, saudara. Berapa lama? Sebulan. Aduh, saya jawab dengan bahasa Indonesia, terlalu lama. Terus saya bilang, gak apa-apa tuh. Saya mau jawab, ya apa-apa tuh. Terus bagaimana dengan gaji? Tetap tuh berlangsung. Oh ya sudah, sekali-sekali kau jadi bos, saya jadi pembantu. Kapan pulang? 22. Dan istri saya bawain dia oleh-oleh gitu semua. Sampai nggak muat. Akhirnya jadi pindah kapal, pindah pesawat, saudara. Kenapa demikian? Ada bagasinya. Dan dia begitu excited untuk pulang. Dan saya katakan, terus bagaimana di sana? Puji Tuhan. Di kampung sudah ada apa kamu? Sudah ada sapi. Ada berapa sapi? 1 ya? 3. Saya beli 1 yang laki-laki, dia harus kawin toh. Jadi saya belikan juga yang wanita. Sekarang apa? Anaknya sudah ada, jadi apa? 3. Luar biasa. Terus kambing juga ada. Oh puji Tuhan. Ayam juga ada. Saya bilang, kau lebih kaya dari aku. Karena saya nggak punya hewan peliharaan selain anjing. Dan anjing itu sudah mendapatkan undang-undang di Jakarta. Bahwa anjing itu ada tempatnya cuma 2. Di bawah meja dan di atas meja. Yang di atas meja sudah dilarang, sudah ya. Saya dengar undang-undang itu, saya senang, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Dan anjing-anjing saya itu berumur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Tiap hari sama kita, hari-hari. Jadi kalau saya pulang itu yang gede, yang besar itu, saudara, dia bisa lihat di pagar. Saya pikir kenapa dilihat gitu, supaya nggak salah. Kita juga begitu di hadapan Tuhan supaya nggak salah. Dia lihat ini. Saya diam juga, dia juga diam. Saya diam terus, sampai anak saya bilang, udah Pak, jangan ganggu favor, biarnya. Lama-lama dia, baru. Kenapa kita cium Tuhan tiap hari nggak rasa? Halo, ada banyak orang di gereja kita ke penyembahan tuh nggak rasa. Itu Niko sampai berkering, sampai begini. Sampai dia nyanyi nanti, kita difoto dulu. Ya, tadi ada itu ya, Niko nyanyi itu apa? Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya malam-malam, sore-sore. Nah, saya mau katakan buat Anda itu yang terbaik. Kalau kita lakukan itu tiap-tiap hari, nama Tuhan pasti dipermuliakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, coba Anda lihat di bagian yang kedua, baca sama-sama, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yuk. Baca terakhir saja ya, ada 4 poin, Natal ini 2, nanti Natal tahun depan 2 lagi ya. Oke, baca sama-sama di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yuk baca sama-sama, 1, 2 dan 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, apa saudara? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling
mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk Natal itu adalah kehadiran Allah dalam hubungan dengan sesama. Amin, saudara. Dengan sesama. Suami, istri, anak-anak, orang tua, itu harus dijaga bahkan dengan orang-orang yang lain sekalipun. Kita jaga hubungan itu dengan baik. Natal ini saya janji iman dengan 10 gereja. Gereja-gereja yang maafkan saya yang berkekurangan. Gereja-gereja juga yang mungkin tidak bisa merayakan Natal. Dan waktu saya diundang, saya lihat gerejanya, jauh. Itu harus naik 3 kali jalan tol, keluar masuk, terus baru masuk jalan rata, kurang lebih hampir 1 jam. Begitu saya masuk, baru saya keluar dari pintu, itu gembalanya sampai liatin saya diam. Jadi saya juga liatin dia. Itu momen terbaik kali, langsung dia nangis. Maafkan saya bahwa saya nggak percaya bahwa Bapak akan datang. Saya bilang, kenapa? Aduh Pak, saya sudah berminggu-minggu bilang kepada yang undang, nggak mungkin Pak Yohan datang. Saya hanya lihat melalui TikTok, terus IG, terus Reels, saya lihat di YouTube. Ternyata saya berhadapan langsung. Ya puji Tuhan ya Pak, ini Pak Yohan benar. Bukan Pak, bukan. Ya. Bukan, ini cloning Pak, cloning. Aduh, dia peluk saya. Terus waktu khotbah yang pertama saya turun, terus dia bilang, Pak di sini aja karena kita nggak punya ruang duduk. Jadi saya di gereja, masih ada 1 jam Pak. Oke, saya duduk di gereja. Terus tiba-tiba dia bilang, Papa mau kopi? Saya bilang, oh iya saya suka kopi. Saya dengan Prabowo sama suka kopi. Terus dia bilang, oke Pak ya, oke saya bikin kopi. Saya tunggu setengah jam nggak keluar-keluar. Saya lihat gembalanya di sebelah saya. Tadi saya bilang, mana itu kopi? Tapi roh Tuhan bilang, sudah cari aja di luar. Terus saya bilang, Pak saya sebentar. Oh iya katanya gembala. Saya cari makanan karena masih pagi-pagi, daerahnya juga di daerah yang jauh. Belum ada yang buka. Terus saya bilang, aduh, sampai istri saya mau ke WC. Begitu dia mau ke WC, ternyata WC-nya jongkok. Terus istri saya bilang, aduh Pak saya nggak bisa jongkok. Ya udah aku nanti kasih WC yang berdiri. Biar wanita berdiri. Anak-anak saya juga, aduh papa, aduh. Ya kita cari WC, nggak ada, sudah masih tutup. Dan ketika kembali lagi saya lihat gembalanya, kasihan. Waktu saya khotbah yang kedua, ya terus saya bilang, Pak, ya nanti saya janji iman buat gereja ini. Terus jemaatnya paling juga 40 orang, 50 gitu. Terus nanti kalian Natal ya, makan di sini, amin. Biasanya Natal tanggal berapa? Tanggal 25 apa? 25. Terus saya bilang nanti kita makan sama saya, makan sama-sama ya. Tapi saya nggak makan, saya kirim bantuannya, saya kasih ya. Aduh mereka, makasih Pak, makasih. Gitu. Akhirnya kita makan Pak. Yang kedua mau masuk yang ketiga. Begitu yang ketiga dia ajak saya ke restoran. Yang restoran maafkan saya, yang saya nggak suka. Menjadi kebencian buat anjing saya yang lain. Karena itu kita makan RW, saya nggak suka saudara. Saya bilang, aduh ini saya mencederai itu hewan peliharaan saya di rumah. Dan saya bilang, Pak saya nggak bisa makan RW. Oh RT bisa, RT, RW, lurah saya nggak bisa. Akhirnya kita makan jauh. Dan begitu selesai, terus saya pulang, saya bilang nanti saya berkati. Itu salah satu gereja dan 9 gereja yang lain. Saya berbahagia, kenapa? Ternyata janji iman pun Tuhan memberkati saya. Saya tutup firman Tuhan untuk sesama. Amin. Lihat orang-orang yang susah. Mungkin saya lihat tadi di kebaktian sebelum kebaktian saya ditayangkan GSJS. Saya lihat itu bantuan. Ya, untuk Sumatera Utara, untuk Aceh, untuk Sumatera Barat. Saya lihat luar biasa. Terus memberkati 30 hamba Tuhan, terus memberi makan orang. Saya lihat memang harus seperti itu. Karena bicara tentang Natal, pengertian yang kedua, bicara tentang membangun hubungan antar sesama.
Walaupun saya yakin dan percaya kita dicederai, katakanlah itu ya, bahwa 25 Desember nanti menjadi hari mualaf sedunia. Tapi saya mau katakan, jangan bikin Anda ya, tanggal 25 Anda bikin tandingan hari murtadin sedunia, jangan. Kita hari 25 tetap, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal buat saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami merasakan Natal itu di dalam keseharian kami. Biarlah kami membangun hubungan yang benar, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Setelah kami mendapatkan kekuatan dari firman-Mu di hari Minggu, di dalam ibadah kami, biar kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi suami yang benar di mata Tuhan, menjadi istri yang dibenarkan oleh Tuhan, menjadi orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, dan menjadi anak-anak yang dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu di sini, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keuangan finansial, Kau berkati studi, pendidikan, pergaulan, bahkan jodoh mereka. Kau berkati pelayanan gereja mereka, keuangan finansial mereka, dimanapun mereka berada, kesehatan mereka menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Selamat Natal sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.